Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Agustin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan komunikasi terhadap brand. Nah, pembahasan pada video kali ini adalah salah satu pembahasan yang ada dalam mata kuliah komunikasi pemasaran. Langsung saja ada beberapa learning objective atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama terkait dengan apa sih elemen-elemen dasar terkait proses komunikasi dan bagaimana peran komunikasi terhadap pemasaran. Kemudian yang kedua, kita nanti juga mempelajari mengenai analisa terhadap receiver atau penerima pesan dan bagaimana agar penerima pesan tersebut bisa kita pahami dengan baik sebagai pemasar dan menciptakan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai berbagai respons model. Yang keempat, kita juga belajar mengenai konsep dari branding itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengevaluasi sebuah brand dengan menggunakan brand audit dan juga brand equity. Nah, langsung saja untuk yang pertama terkait dengan komunikasi. Nah, teman-teman di sini sebenarnya bisa melihat bagan dasar komunikasi. Namun sebelumnya, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Nah, komunikasi itu sendiri adalah proses bagaimana menyampaikan informasi ya, terkait dengan ide, terkait dengan proses menyamakan persepsi, menyamakan ide-ide, baik dari sender kepada receiver atau dari pengirim kepada penerima. Nah, dalam bagian yang tertera di gambar di PPT ini, ada beberapa tahapan dalam sebuah proses komunikasi, atau di sini kita sebut sebagai model proses komunikasi. Nah, yang pertama ada source atau sender, kita juga bisa menyebutnya. Kemudian ada encoding, yang ketiga ada channel message, yang keempat ada decoding, dan yang terakhir ada receiver. Nah, setiap proses dalam tahapan ini itu bisa saja kita dapatkan noise atau kita juga bisa sebut sebagai pengganggu di situ sehingga proses komunikasi kita tidak lancar. Namun yang pertama saya akan jelaskan apa sih sebenarnya sender atau source itu sendiri. Nah, sender atau source itu adalah pengirim pesan. Nah, dalam kasus pemasaran itu sendiri, biasanya source atau sender itu dilakukan oleh para pemberi iklan atau pemberi informasi terkait dengan produk. Bisa dilakukan oleh para influencer atau pemasar itu sendiri, misalnya salesperson-nya. Nah, itu mereka ketika melakukan penjelasan terkait produk, kemudian memposting atau melakukan tulisan-tulisan di media sosial terkait dengan produk, itu mereka sedang berusaha melakukan proses komunikasi yang mana mereka sebagai sender atau source-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada proses encoding. Proses encoding adalah proses di mana si sender ini atau pengirim ini berpikir mengenai bagaimana pesan itu akan disampaikan. Apakah melalui verbal, apakah nonverbal, apakah tertulis, apakah oral, karena banyak sekali bentuk dari proses encoding ini, sehingga pesan yang tadi akan disampaikan bisa menjadi sesuatu atau berbentuk sesuatu untuk dikirimkan kepada sender. Nah, sebelum masuk ke second receiver, setelah encoding itu ada proses namanya channel message. Nah, channel message itu lebih kepada media yang digunakan oleh pengirim terkait dengan pesan yang akan disampaikan. Kalau dalam kasus pemasaran, channel message ini bisa berupa misalnya televisi, kalau misalnya itu bentuknya mass marketing ya. Kemudian bisa juga melalui media sosial, bisa juga melalui perorangan atau kita bisa sebut sebagai word of mouth. Jadi banyak sekali pesan media atau media-media yang bisa digunakan dalam pemasar melakukan proses komunikasi, memberikan informasi terkait dengan produknya. Nah, setelah channel message, kita ada lagi proses namanya decoding. Nah, proses decoding ini adalah proses di mana penerima pesan itu mendapatkan
mendapatkan informasi dari channel message chat tadi. Kemudian terakhir yaitu proses receiver atau di mana di situ adalah penerima pesan itu sendiri, yang mana kalau dalam konteks pemasaran adalah para calon konsumen biasanya atau para konsumen. Nah, di sini juga digambarkan ada panah ke belakang. Di sini bertuliskan feedback. Feedback ini sangat bermacam-macam sebenarnya bentuknya. Tidak selalu pembelian, walaupun pada dasarnya setiap proses komunikasi pemasar pasti diharapkan akan ada pembelian ya, akan ada perilaku yang betul-betul menjadi action si penerima pesan tadi. Nah, namun demikian sebenarnya setiap proses komunikasi itu tidak selalu untuk mendapatkan feedback pembelian tadi. Misalnya untuk barang-barang yang sifatnya masih dalam introduction, kalau kita belajar tentang product life cycle itu kan ada introduction, ada nanti sudah mature, ada sudah innovation. Nah, dalam proses introduction tadi atau pengenalan produk tadi, tidak selalu si pemasar itu menginginkan produk itu langsung dibeli, tapi bisa saja hanya bentuknya sebagai informasi kalau ternyata ada loh produk tersebut di pasaran saat ini. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan oleh pemasar di sini terkait dengan bentuk komunikasi adalah noise-nya ini sendiri atau pengganggu, di mana kita sebagai pemasar harus paham di mana sih kira-kira akan ada noise yang mampu merubah pesan yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Contohnya, misalnya ketika kita memberikan pesan melalui televisi tadi. Televisi itu sangat mungkin sekali ketika iklan itu muncul, si calon konsumen ini tidak memperhatikan si iklan tersebut. Karena biasanya kan secara alaminya ketika kita menonton sesuatu di televisi, ketika sudah beralih ke iklan, biasanya si penonton itu akan beranjak entah fokus terhadap hal yang lainnya gitu, bukan lagi kepada televisi. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau misalnya kira-kira akan ada noise yang akan datang di saat seperti itu? Nah, mungkin bisa jadi kita mengajukan iklan-iklan yang memang di luar dari ekspektasi yang dibayangkan oleh mereka. Jadi mereka akan tetap fokus pada iklan yang kita tawarkan. Nah, ini adalah bentuk secara alamiah proses komunikasi yang mana si pemasar harus paham tentang ini, karena di mana mereka harus melakukan proses komunikasi tadi di channel message itu harus dipikirkan betul-betul yang manakah channel message yang sesuai terhadap calon receiver atau calon konsumen yang akan menerima pesan dari pemasar. Nah, tentunya ketika kita melakukan proses pemasaran, kita melakukan proses komunikasi di sana, maka kita mengharapkan proses komunikasi tersebut adalah proses komunikasi yang efektif. Yang mana pesannya itu sampai betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada receiver atau para calon konsumen kita. Nah, lalu salah satu cara untuk memperoleh efektivitas dari komunikasi itu, maka kita perlu menganalisa si receiver tadi. Karena dengan kita tahu siapakah receiver kita, siapakah penerima pesan kita, siapakah calon konsumen kita, maka diharapkan tahapan dalam melakukan proses komunikasi itu bisa lebih tepat. Salah satunya media mungkin yang digunakan itu bisa lebih tepat. Jangan sampai misalnya kita sudah melakukan sudah membuat iklan, sudah membuat pesan yang akan disampaikan, namun misalnya media sosial, media penyampaiannya atau channel message-nya tadi kurang tepat. Misalnya calon konsumen kita tidak ada dalam media sosial tersebut. Itu kan jadi tidak akan sampai, walaupun mungkin iklan yang sudah kita bangun itu sudah sangat baik dan sudah sangat menarik. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya analisis of receiver ini. Nah, dalam mengidentifikasi receiver atau penerima pesan ini ada beberapa level sebenarnya di sini yang bisa kita kategorikan sebagai calon konsumen kita. Apakah dia masuk kategori yang individual, apakah yang kedua dia masuk niche market, apakah yang ketiga dia masuk ke market segment, atau yang keempat dia masuk ke mass market atau audience. Contohnya salah satunya misalnya kita tahu bahwa calon penerima pesan kita adalah dia individual atau grup audience. Misalnya produk-produk yang sangat individualis ya, jadi sangat
sangat biasanya berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika kita sudah tahu bahwa produk kita sangat customize ya, kita bisa bilang demikian, maka apa yang harus dilakukan oleh pemasar? Contohnya misalnya produk kita misalnya asuransi. Nah, biasanya kan satu orang dengan orang lainnya itu akan berbeda ya kemampuan untuk membayarnya, kemudian tujuan dari asuransi itu sendiri. Nah, oleh karena itu salesperson di sini sangat berfungsi untuk menyampaikan produk kita tentunya dengan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh konsumen tadi secara individu. Jadi mungkin nanti bisa jadi model yang kita tawarkan, asuransi yang kita tawarkan itu sangat bergantung dengan siapa yang akan kita temui sebagai calon konsumen penerima asuransi dari kita. Nah, itu salah satu contoh dari kenapa sih kita perlu menganalisa receiver ini. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya kalau calon konsumen kita adalah mereka yang berbentuk grouping atau mereka berbentuk organisasi biasanya. Nah, tentunya proses dari mengkomunikasikan produk kita pun berbeda dengan tadi ketika kita mengkomunikasikan produk yang sifatnya receiver kita atau target market kita secara individu. Ketika misalnya kita tahu bahwa calon konsumen kita adalah organisasi, tentu ada beberapa orang yang di situ memiliki kewenangan untuk mengiyakan atau menolak produk kita. Oleh karena itu, proses komunikasinya pun harusnya akan menyesuaikan. Berbeda dengan ketika kita mengajukan proposal asuransi kepada setiap individu tadi. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan di sini ketika kita selain menganalisa para calon konsumen kita yang di sini kita sebut sebagai receiver, kita juga harus mampu memiliki kemampuan untuk aktif mendengarkan mereka sebelum merespon. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memasarkan, mengkomunikasikan sesuatu, jangan lupa untuk kita juga mendengarkan apa sih sebenarnya yang mereka terima dari yang sudah kita coba untuk transfer informasi tadi, apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan dari proses active listening ini atau kita turut mendengarkan apa yang mereka terima dari pesan yang kita sampaikan adalah kita bisa tahu apakah produk kita memang sudah sesuai sama yang mereka mau atau tidak. Ketika misalnya proses penyampaian pesan itu sudah sesuai, kemudian mereka sudah menerima apa yang kita maksud dari iklan yang kita sampaikan, maka kita harus mendengarkan kembali apa feedback dari mereka, apa namanya masukan dari mereka. Nah, hal tersebut nanti berpengaruh terhadap kita sendiri akan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai produk kita atau belum dengan target market kita. Jadi begitu penting proses komunikasi ini terkait dengan siapa penerima kita, kemudian bagaimana feedback mereka, agar juga tentunya komunikasi itu betul-betul efektif dan kita pun bisa mendapatkan respon yang baik untuk memperbaiki apa yang pesan kita sampaikan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita belajar terkait dengan respons model. Nah, jadi ternyata dalam proses komunikasi itu ada beberapa di sini model yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan proses pemasaran. Nah, yang pertama terkait dengan AIDA model. AIDA model itu kaitannya awareness, interest, desire, sama attention. Jadi ketika kita ada dalam AIDA model, maka behavioral stage-nya action yang kita harapkan adalah action dari attention, interest, sama desire si konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua hierarchy of effect model, yaitu di mana dalam sisi stage kognitifnya itu mereka aware terhadap produk, kemudian selanjutnya ketika masa efektifnya itu mereka mulai suka terhadap produk kita, kemudian behavioral stage-nya dia akan beli produk kita. Nah, yang terakhir innovation adoption model itu kalau dari tahapan kognitifnya mereka aware sama seperti hierarki tadi. Kemudian yang kedua effective stage-nya dia interest sama yang AIDA ya. Dan yang terakhir terkait dengan behavioral stage-nya dia mulai mengadopsi. Mengadopsi ini tentunya
diharapkan membeli produk kita, seperti purchasing yang ada di hierarchy of effect model. Nah, ini hanya sebuah gambaran, ternyata dalam model-model respons itu setiap stage-nya itu ada kemampuan-kemampuan yang diharapkan pada konsumen kita. Misalnya nih, contohnya ketika kita menggunakan AIDA model. AIDA model pada tahap kognitif, maka kita bisa memberitakan atau kita bisa menyampaikan pesan kepada konsumen kita untuk menarik attention atau perhatian mereka. Nah, kemudian pada tahap efektifnya, kita bisa melihat mereka tertarik atau tidak nih sama produk kita, mereka sampai ingin atau tidak nih sama produk kita gitu. Kita bisa mendengarkan tadi hasil listening tadi dari komunikasi yang dibangun. Kemudian yang terakhir behavioral stage-nya bagaimana, action-nya bagaimana, apakah dia akan beli, apakah dia tidak akan beli, ataukah dia justru malah ke kompetitor kita. Nah, ini adalah gambaran saja. Ternyata konsumen itu dalam proses komunikasi, dalam proses pemasaran yang kita lakukan, itu mereka ada level-levelnya ya. Ketika kita levelnya kognitif, maka apa yang harus kita berikan attention. Ketika kita levelnya efektif, apa yang harus kita berikan berarti sampai mereka desire ke kita atau ada keinginan untuk membeli produk kita. Ketika kita punya tahap ke behavioral, berarti mereka harus membeli atau kita harus tahu mereka tertarik, mereka membeli di kita atau membeli di tempat lain, kayak gitu. Nah, itu respons model. Nah, kemudian selanjutnya ada branding, terkait dengan branding. Jadi komunikasi itu kan kaitannya nantinya bisa diharapkan memberikan semacam merek terhadap produk yang baik ya. Jadi di sini ada beberapa karakter dari merek itu sendiri atau brand. Merek itu ada yang tangible attribute sama intangible attribute. Jadi kalau karakter dari sisi yang tangible, kalau kita lihat brand, itu bisa kita lihat dari sisi desainnya, itu kan sangat terlihat pasti ya. Kemudian bentuknya, warnanya, komponen yang ada dalam brand itu sendiri. Jadi sesuatu yang bisa terlihat. Nah, karakter yang selain tangible ada intangible yang tidak terlihat, yaitu misalnya yang pertama ada value. Jadi nilai dari brand itu kan berbeda-beda ya. Sama-sama sabun, ada yang bernilai tinggi, ada yang bernilai sedang, ada yang bernilai rendah. Maksudnya di sini misalnya bisa dari harganya juga itu bisa terlihat. Nah, nilai ini yang nanti yang akan melihat itu adalah si konsumen kita. Kemudian brand image, berapa orang konsumen itu akan melihat produk kita sejauh apa, apakah dia masuk ke luxury brand atau dia masuk ke brand yang biasa saja gitu. Nah, di sini dalam mengidentifikasi merek atau mengidentifikasi brand, kita bisa lakukan dari beberapa tahap. Yang pertama terkait dengan brand name-nya, jadi nama brand itu sendiri. Yang mana nama brand itu sangat berkaitan dengan positioning dalam sebuah pemasaran ya. Jadi ketika nanti positioning-nya baik, biasanya mereknya itu pun akan terkenal, akan teringat dengan baik di ingatan konsumen kita. Kemudian dari sisi identifikasi simbolnya. Ketika brand itu baik, maka simbolnya pun biasanya juga akan dengan mudah diingat oleh konsumen kita. Entah gambar, entah tulisan gitu. Kemudian dari sisi packaging-nya juga kita bisa melihat identitas dari sebuah brand. Nah, kalau dulu mungkin packaging ini sifatnya hanya membuat sebuah storage ya, sebuah penyimpanan biar makanan atau barang yang ada dalam sebuah barang tersebut itu tidak rusak. Tapi sekarang packaging ini sangat bisa menentukan, sangat bisa membuat orang itu melihat apakah produk tersebut bagus atau tidak. Nah, itu adalah beberapa cara untuk melakukan identifikasi terkait dengan merek. Nah, lalu ketika merek itu sudah ada, ternyata ada loh cara melakukan pengukuran terhadap merek tersebut, apakah baik atau belum, apakah sudah bagus atau tidak gitu. Nah, yang pertama kita bisa melakukannya melalui brand audit. Jadi kita bisa melihat sejauh mana orang mengenal brand tersebut. Kita bisa melihat dari stakeholder-nya, dari konsumennya, dari para pemegang sahamnya, dari internal perusahaan itu sendiri. Jangan-jangan ada yang tidak
tidak se-familiar itu sama merek yang kita miliki gitu, itu brand audit. Terkait dengan brand equity, yaitu terkait dengan nama baik dari sebuah brand, sebesar apa, terkenal apa brand itu sendiri. Kemudian terkait dengan brand utility, yaitu bagaimana si brand itu memiliki fungsi terhadap para konsumennya. Misalnya ketika seorang konsumen menggunakan merek sepatu X, maka dia merasa akan lebih safety, merasa akan lebih aman, merasa lebih percaya diri. Nah, disitulah brand sebagai utility atau memiliki sebuah fungsi. Nah, kemudian di sini ada bagaimana konsumen itu bisa terikat terhadap brand. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama, emotional bonding with brand. Jadi branding itu merek itu sangat bisa terkoneksi secara emosional ya terhadap konsumennya. Bisa saja orang-orang itu memang fanatik terhadap sebuah merek. Nah, di situ berarti orang-orang memiliki emotional bonding terhadap brand. Jadi mau nggak mau dia akan beli itu, mau itu produknya dikatain orang jelek pun orang itu akan stay terhadap produk itu. Itu berarti orang tersebut sudah memiliki keterikatan terkait emosional dia terhadap brand tersebut. Kemudian terkait dengan behavioral bonding, yaitu terkait dengan perilaku konsumen tersebut. Jadi mereka sudah sudah pasti beli brand tersebut. Mereka sudah punya keterikatan sendiri terhadap brand tersebut. Kemudian digital bonding itu bisa kita gambarkan terkait dengan sekarang banyak sekali online produk yang mana mereka punya punya media sosial di dalam online. Jadi orang-orang sangat setia misalnya jadi follow Instagram brand tersebut gitu. Kemudian menunggu edisi-edisi terbaru misalnya itu digital bonding with brand. Kalau online brand community itu bentuknya adalah hampir sama digital bonding, tapi online brand community itu biasanya adalah bentuknya media sosial yang akun-akun media sosial gitu, yang mana mereka memang loyal terhadap satu merek dan mereka berkumpul di situ untuk selalu membahas terkait dengan merek yang mereka senangi gitu. Nah, itu saja terkait dengan consumer komunikasi, engagement dan juga brand. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.